Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik. Pagi Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada Ketua Kelas Ananda Aprizal, silakan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ananda Aprizal. Selanjutnya Ibu Rita akan cek kehadiran ya. Jadi berdasarkan link Google Form yang Ibu bagikan melalui WA Group, di situ sudah ngisi semua tadi nak? Udah Bu. Udah Bu. Ya, Bu. Ya, jadi memang kita harus tetap selalu ya menjaga kesehatan agar bisa terhindar dari COVID, karena masa sekarang ini COVID masih ada ya. Jadi kita harus tetap selalu menjaga selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, selalu cuci tangan ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu tentang globalisasi, di mana sebelumnya sudah kita bahas pengertian globalisasi dan faktor pendorong globalisasi. Nah, materi kita hari ini tentang dampak dan respon masyarakat terhadap globalisasi. Di situ ada tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu memberi argumentasi tentang dampak globalisasi, kemudian mampu menguraikan respon masyarakat terhadap globalisasi, kemudian mampu menerapkan sikap bernalar kritis, kreatif, komunikatif, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa ingin tahu. Nah, di situ terlihat gambar apa itu? Orang yang sedang berbelanja. Orang sedang berbelanja Bu. Kalau menurut Ananda Nuranti, kenapa gambar tersebut dikatakan termasuk dalam dampak globalisasi? Karena menurut saya, gambar anak yang sedang memainkan handphone merupakan salah satu dampak globalisasi teknologi yang memberikan dampak positif bagi anak-anak dalam mencari informasi dan berkomunikasi. Akan tetapi, selain dampak positif, juga akan menimbulkan dampak negatif. Teknologi memang memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia di berbagai bidang. Tapi, penggunaannya yang berlebihan juga bisa berdampak buruk. Manusia bisa mengalami ketergantungan terhadap teknologi. Ya, bagus sekali ya Ananda Nuranti. Ada lagi yang mau memberikan argumentasinya? Silakan kepada Ananda Marlen. Baiklah, menurut saya akan memberikan argumen terhadap gambar nomor 2, yaitu orang yang berbelanja di supermarket. Menurut saya, gambar tersebut merupakan globalisasi di bidang ekonomi. Kalau gambar tersebut mendapatkan dampak positif globalisasi bidang ekonomi, di mana masyarakat bisa mendapatkan produk dari luar. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi para pedagang lokal, karena produk lokal kalah bersaing dengan produk impor. Jadi memang gambar di atas merupakan dampak dari globalisasi ya, di mana di satu sisi terlihat anak-anak sedang menggunakan handphone. Nah, dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia. Di sisi negatifnya dapat membuat ketergantungan ya, dan kecenderungan seseorang itu dapat bersifat malas serta bersikap individualis. Nah, sedangkan di gambar kedua, di situ merupakan dampak globalisasi di bidang ekonomi, di mana dengan masuknya produk-produk dari luar, di situ telah mematikan ya sebagian besar produk lokal, sehingga produk lokal itu kurang berkembang ya. Silakan kalian diskusikan
dengan anggota kelompoknya. Jadi Ibu sudah memberikan tugas kelompok pada masing-masing grup ya, di grup WA-nya masing-masing. Jadi dalam kegiatan kita ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi di situ kalian menjawab pertanyaan. Ini adalah tugas untuk kelompok 2. Kelompok 3 juga ada gambar ya. Jadi kalian amati gambar tersebut. Di situ juga ada pertanyaan ya. Silakan mulai bekerja anak-anak. Ya, kelompok 1 sudah mulai menjawab ini. Jadi nanti kelompok 1, 2 atau 3 boleh mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, kita mulai untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hasil diskusi yang sudah saya lakukan dengan teman-teman saya di grup WA, Bu. Ya. Menurut kelompok kami, dampak globalisasi di bidang ekonomi dari gambar di atas bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Baiklah, dari pemaparan kelompok 1 tadi, adakah yang mau bertanya dari kelompok 2 dan 3? Perkenalkan, nama saya Triunica. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Ya. Apakah dengan membeli produk luar negeri juga bagian dampak negatif dari globalisasi? Saya Leonie Octaviarina dari kelompok 1, Bu, ingin menjawab pertanyaan dari Triunica. Ya, silakan. Tentu tidak, membeli produk luar negeri adalah hal yang wajar. Karena kita tidak bisa mendapatkan barang-barang tertentu dalam negeri, karena tidak ada yang memproduksinya di dalam negeri kita. Kita lanjut kepada kelompok 2 ya untuk menguraikan argumentasinya. Perkenalkan, nama saya Poni Yunita Hartati, saya berasal dari kelompok 2. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut kelompok kami dari gambar di atas, globalisasi politik bisa menimbulkan dampak positif seperti tercipta hubungan diplomatik antar negara. Untuk jawaban nomor 2, masalah yang muncul dengan adanya globalisasi politik seperti ideologi asing makin mudah masuk ke sebuah negara, kebebasan makin tak terbatas. Sedangkan untuk jawaban nomor 3, respon masyarakat terhadap globalisasi dalam bidang politik. Menurut kelompok kami, respon masyarakat terhadap globalisasi di bidang politik, ada yang memandang globalisasi di bidang politik sangat bermanfaat dalam menjalankan politik negara. Saya ingin bertanya pada kelompok 2. Dapatkah kalian memberikan contoh kerjasama di bidang politik yang membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia? Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Yusita. Ya, Menurut silakan. kelompok kami, contoh kerjasama di bidang politik yang membawa dampak negatif ialah seperti melakukan hubungan diplomatik antar negara. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 3 ya untuk mempresentasikan. Ya, silakan Anda, Novita. Perkenalkan, nama saya Novita Asrina Marwa. Saya berasal dari kelompok 3. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut kelompok kami, dampak globalisasi bidang budaya pada gambar di atas dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dan untuk pertanyaan nomor 2, masalah yang kami temukan dari gambar tersebut yaitu globalisasi budaya dapat memberikan dampak positif seperti kemudahan untuk menunjukkan dan memperkenalkan budaya negara kita sendiri di luar negeri. Oke, dari kelompok 3 ini ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Bella Jenike, saya berasal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok Anda, apakah globalisasi itu berbahaya untuk budaya? Dengan budaya dari lebih 100 negara di dunia, yang mungkin menyebabkan hilangnya kecintaan terhadap budaya kita sendiri. Jadi, menurut kelompok kami, berbahaya jika dalam masuknya globalisasi generasi muda tidak dapat mengambil manfaat positif dari globalisasi budaya tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah terhadap eksistensi kebudayaan daerah. Salah satunya adalah terjadinya penurunan rasa cinta terhadap kebudayaan yang merupakan jati diri suatu bangsa, erosi nilai-nilai budaya,
terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Jadi tadi sudah dari masing-masing kelompok sudah memberikan argumentasinya, sudah mempresentasikan masing-masing setiap kelompok dari jawabannya itu. Jadi untuk kelompok kita, untuk pada teman-teman yang sudah menjawab, marilah kita sama-sama memberikan aplaus untuk kelompok diskusi kita hari ini. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang dampak dan respon globalisasi, Ibu Rita akan menyampaikan sedikit materi. Dampak globalisasi itu dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita banyak sekali ya. Nah, kalau di sini Ibu Rita, karena inilah yang tampak muncul banyak di sekitar lingkungan kita, maka yang pertama itu ada globalisasi di bidang ekonomi, kemudian dampak globalisasi di bidang budaya, kemudian dampak globalisasi di bidang politik. Jadi dalam bidang ekonomi di situ ada dampak positif dan negatif. Bidang budaya Sudah, ya, Bu. ada dampak positif, ya ada dampak negatif. Di bidang politik, nah di bidang politik juga di situ ada dampak positif dan negatifnya. Masyarakat, nah bagi masyarakat yang mendukung atau yang pro, di situ tentu saja akan mendorong kesejahteraan mereka, kemudian meningkatkan kemakmuran, lalu menolak proteksi barang luar. Nah itu sikap yang tampak yang muncul dari masyarakat yang mendukung adanya globalisasi. Kemudian yang anti, nah yang anti berarti tidak senang dengan adanya globalisasi. Nah jadi orang hanya berpikir kalau mau mendukung globalisasi, dia memikirkan keuntungannya. Kalau tidak menguntungkan baginya, maka mereka tidak menerima gitu. Setelah apa yang kita pelajari ya dari materi globalisasi ini, harapannya kita dapat memfilter atau memilah dampak-dampak globalisasi yang terjadi di lingkungan kita. Apakah itu dampak yang baik untuk kita atau yang buruk untuk kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Untuk tugas selanjutnya, Ibu Rita akan memberikan kalian tes formatif ya. Nah, di sini ada lembar evaluasi instrumen penilaian ya. Nanti kalian kirimkan isi nama, kemudian pelajarannya nanti kalian jawab. Nah, nanti kalian lingkari, setelah dilingkari nanti kalian boleh dikirimkan ke Ibu Rita jawabannya ya. Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena sekarang ini masih ada COVID yang masih mengintai di masyarakat kita ya. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.